teras kosan dengan kawan lama, bercerita banyak hal yang tak terduga. Halo pada jumpa lagi dengan saya dalam acara Adik Bertanya. Kali ini gua kedatangan seorang apa sih lu tuh apa sih kurator? Gua sipil. Aji sipil. Dia itu seorang tukang mainan, pelaku seni. Super nih, bagi. Ambil. Dan apalagi lu tuh apalagi sih Git? Saya Gua sambil makan ya. Iya. Saya sih menganggap diri saya sebagai saya sendiri. Karena kalau berdua berarti orang lain. Enggak. Ini Bapak Sigit ini adalah salah seorang teman yang jarang ketemu, dan sekalinya ketemu banyak mau pengen collab, tapi abis itu nggak pernah ketemu lagi. Dari dulu, dari zaman gue bikin film-filman di kampus. Ya kan? Jadi karena gue tahu gue bakal ketemu sekali dan besok nggak ketemu, jadi banyak tuh idenya. Kalau gue tahu besok ketemu lagi, kemudian gue masa ngomong. Iya. Ngomong-ngomong, bisnis lu sama si Bowo apa kabar? Kok udah nggak ada? Ini Toko pindah ke Pejaten. Apa yang buat lu memutuskan untuk pindah? Jadi secara geografis kan toko itu ada di Good School. Oh iya, masih di Good School. Ada di Good Side, ada di Good Side. Jadi dulu kita pernah bikin acara tumpah ruah namanya di Gudang Sarina. Namanya itu juga tumpah ruah. Yang isi standnya bisa sampai 200 stand lah satu kali event. Karena tempatnya gede. Nah, ketika pindah ke Jagakarsa, lebih kecil, jadi nggak bisa nampung sampai 200 standan. Mentok paling 40. Jadi gua cuman bisa merasakan keuntungan yang lumayan dari dagang di toko di Good Side itu kalau lagi ada acara ya event tumpah ruah. Luar itu gua agak sulit. Makanya akhirnya gua cabut. Terus gua kerja bareng sama teman-teman lagi di Pejaten. Itu kelompok yang berbeda lagi tuh? Ya, di Pejaten Raya. Itu pencinta mainan semua tuh? Enggak juga. Itu jadi ada temen gue buka. Sejarahnya sebenarnya temen gue punya rumahnya di Pejaten, di Gila rumahnya, Pejaten Raya, depan Electronic City tuh. Anjir, orang kaya sih itu. Kalau lu tanya, rumah lo di mana ya? Rumah gue depan Electronic City. Keren ya. Jadi kalau dari sini arah Ragunan, Penfield, setelah Penfield ke kanan. Tuh Pejaten Raya tuh. Anak selatan siapa yang gak tahu Electronic City sih? Nah, temen gue tuh karena rumahnya pinggir jalan, pajaknya gede. PBB. Kalau nggak salah hampir 40 juta lah setahun. Anjir, gede banget dong. Iya, Di atas GoPay berarti. dia orang pinggir jalan. Terus dia usaha bengkel custom, motor. Oh? Terus? Menurut dia nggak cukup nih, kagak nutup lah. Nah, hasil punya ide, dia kayak ngobrol anak-anak, ini tempat gua masih cukup gede nih, mau bikin apa lagi? Akhirnya bikin coffee shop. Oke. Terus di coffee shopnya dagang nasi kecilan tuh, kaos. Sampai dia akhirnya ngide, lu mau gak bikin toko? Gitu. Tapi modal sendiri, bangun. Oh, lu dikasih lahannya aja? Iya. Oh. Lahannya tuh bekas cuci apa namanya? Steam. Oh, steamnya dihilangin? Hilangin. Jadi toko? Gua pakai buat toko. Ya udah tuh, gua bulan tahun 2019 akhir tahun gua nyicil tuh dari mulai Oktober, November, Desember. Karena gue berharap Januari tahun 2020 gue udah bisa buka. Dan kalau orang jualan kaos atau jual apapun, aparel, itu berharap kalau lebaran nyayur. Kan lebaran kan Maret ya waktu itu ya, kalau nggak salah, Maret 2020. Ya, Januari gue buka, berharap nyayur, pandemi. Tadi dulu. Lu tadi bilang semua berawal dari tumpah ruah yang ada di Gudang Sarina. Ide apa yang membuat lu memutuskan untuk aku jualan mainan aja ya? Enggak, sebenarnya tuh awalnya
beli mainan itu sebenarnya buat gue karena dulu masa kecil gue tidak terlalu disupport sama orang tua gue. Oke. Banyak lah yang kayak gitu, banyak banget kok. Gue pernah ngobrol sama banyak beberapa orang yang ini sebenarnya nih balas dendam ke masa kecil gue sih gitu. Betul, hal-hal orang bilang Iya itu beneran terlaksana sama gue lah. Jadi gue dulu jarang banget dibeliin mainan. Berarti lu Dibelinya nasi mulu. pantesan gede. Berarti anak lu jadi bantalan dong lu pura-pura beli mainan gitu padahal buat kesenangan lu. Justru tadinya semua orang berpikir gitu, tapi sebenarnya gue ada rules yang straight di anak gue. Nah. Gue bilang sama anak gue, ini mainan lu, ini mainan gue. Oh berarti lu selalu beli 2? Ya, dan dia nggak pernah sama sekali nyentuh mainan gue. Andai kan mau minjem dia izin. Oh oke. Itu. Anak lu 2 ya sekarang ya? 2. Selamat ya. Cowok 2 ya? Cowok. Anjir. Makin banyak tuh mainannya terus sih. Oke. Gitu awalnya gitu sih, balas dendam, beli satu makin lama banyak. Pas udah banyak jual lah gitu. Oh. Tapi lu segmented nggak? Matchbox doang atau brand-brand tertentu doang? Apapun. Nggak apapun. Jadi dari dulu tuh gua Tomica gitu macam apapun. Dari dulu tuh gua sebenarnya ini spesifik skala nggak kan ada orang yang gila skala tuh 152 64. Nah itu kalau di 64 kalau lu penggemar kereta tuh kau pakai tuh 64. Oh buat miniaturnya. Yes. Oh itu cocok ya? 64 Masuk ya? 1/64. Tapi kan 64 tuh sebenarnya beda-beda deh. Yes, beda brand beda. Nah gue sampai sekarang nggak tahu tuh. Bagi para diecaster banyak yang bilang 64 itu perfect di Tomica. Ada Betul. yang bilang 64 itu perfect di Matchbox. Betul. Ada yang bilang Hot Wheels kekecilan. Betul. Iya. Yang pasti kalau gua pribadi ya, gua kan ya lu tahu lah. Gua kurang suka sama Matchbox karena dia terlalu toys. Iya. Dia secara ergonomik bagus untuk dimainin gitu. Kalau untuk di racingin bagus gitu. Cuman secara looks gue lebih condong ke Tomica. Tomica gawat sih. Sama yang satu lagi tuh yang besi juga tuh selain Matchbox tuh apa tuh namanya? Apa Green Light M2 Apa sih? yang 64. Yang 64 mereknya kan banyak banget tuh. Banyak. Ini Gue sempet bela-belain beli Johnny series. Lighting. John Lighting bukannya itu juga ya? Apa? Matchbox juga. Enggak, sendiri. John Lighting itu sendiri. Gue pikir dia itu kayak sub brandnya. Enggak. Matchbox itu kan sebenarnya dulunya sejarahnya kan Leslie punya. Inggris tuh. Gue punya tuh. Anjrit. Gue seneng banget tuh nemu itu. Gue punya Matchbox tapi skala 43. Skala 43. Besar. Mobil jadul gitu, gue lupa nama mobilnya apa. Terus satu itu masih Leslie. Leslie itu berarti masih made in London. Matchbox itu dari mana sih? Matchbox itu dibeli Mattel. Mattel itu produk Akhirnya mana? dibeli Mattel. Mattel itu sebenarnya California. Tapi produksi masalahnya di Thailand, di Malaysia sama di Indonesia. Indonesia itu ada di Cikarang, di Jababeka. Berarti lu brand knowledge-nya juga lu cari tahu dong tuh. Segila itu lu. Ini kenapa bikinnya begini, kenapa keluar tipe-tipenya kayak gini. Ambil jalan aja sih, kagak ini banget sebenarnya. Pas lu punya koleksi terus kenal sama teman-teman yang ternyata suka Matchbox dan teman-temannya gitu. Baru lu mulai cari brand referensi. Anak kampus tuh ada Ersat. Ya, ada Rahmat. Dua orang itu yang ya racun gue tuh dari mereka. Oh, dari mereka. Cuman karena mereka lebih dulu main 3 tahun 2 tahun sebelum gua, jadinya koleksi-koleksian yang lama lebih banyak. Yoi. Gue tergila-gila Tomica sih. Iya. Ya lu tau lah. Nah, yang lucu dari Tomica, bukan Tomica ya. Yang lucu tuh sebenarnya saat ini mulai banyak orang yang nanya gua mobil-mobil yang dulunya pernah dipunya sama bapaknya. Oke. Jadi kayak misalkan kayak baru kemarin nih sehari kemarin banget nih. Temen gue nyari Civic tahun 2000. Civic tahun 2000 tuh sebenarnya kalau di Hot Wheels yang paling banyak kan ini ya Estilo kan sama Nova itu kan FG itu. Civic Nova Nah Civic yang dia cari tuh gue lupa serinya apa, kayak Accord gitu. Oke. Nah itu nggak ada kayaknya sih, gue hunting udah nggak ada di si Tommy-nya nggak ngeluarin, nggak mungkin. Kalau Tommy nggak mungkin ngeluarin karena pasti ngeluarin di Tomica Limited Vintage itu juga belum nemu.
Oh, nggak ada di itu. Ya sampai sekarang sih karena kita hunting online huntingnya maksudnya. Oh, oke. Belum dapat. Lu sampai hunting-hunting kayak nih. Ingat gua zaman-zaman dulu. Itu kan udah ada Toys Exhibition tuh. Buat gua kalau ikut tuh. Iya. Lu sampai kesana juga lu. Balai Kartini. Balai Kartini mana-mana pun dah. Ya yang paling oke sih menurutku Balai Kartini sih. Balai Kartini. Si apa tuh? Apa sih namanya? Gua nggak pernah tahu namanya. Tomochi. Tomochi Fair. Itu pernah gue datang sama Rahmat waktu itu lelang drag bus Hot Wheels sampai Drag bus lighting. Drag bus itu VW buat drag. Jadi yang ada sayapnya yang banyak nungging. Iya, iya, dan tapnya bisa dibuka gitu, bodinya bisa dibuka. Oh iya? Itu sampai di angka, percaya nggak percaya nih, 64 juta. Anjing. Gue bengong ngapain ya, ada sampai segitu. 64 juta dan ada yang beli. Ada. Dan itu sold out pada saat itu. Wah, anjing 64 juta si goblok. Ya gue sih nggak habis pikir aja sih. Ya gue sebagai orang yang pernah bekerja di Ya kan si Ersat juga dulu kan kerjanya kan ini kan bikin diorama hot toys gitu. Yes. Di Cikini dulu kantornya. Iya. Gue sering main. Jadi misalkan kayak waktu filmnya Doctor Strange baru keluar tuh, lo inget ada adegan dia di kayak lingkaran gitu sih, kayak apa, kayak mesin gitu tuh. Nah, ternyata banyak banget orang yang di scene itu pingin punya dioramanya, nah dia bikin. Cuman kayak dia suntuk sih waktu itu. Dia waktu itu berarti masih kerja sama orang, bukan punya dia. Kerja sama orang. Oh, oke. Nah dicabut, gue sendiri lanjut. Masih nggak sih sehat sampai sekarang? Masih, cuman lagi sepi juga sih sebenarnya. Kemarin udah ekspor beli mesin 3D yang resin. Itu oke juga sih, maksudnya Printer 3D. Tapi yang resin. Kalau yang kita punya kan yang Lego School Yang plastik tuh ya? filamen kan. Yang kayak Iya, yang bedanya apaan sih, Bro? detailnya aja. Yang resin. Kalau filamen kan sebenarnya plastiknya kan padat Yes. tuh. Terus dipanasin kan, netes-netes gitu kan jadinya. Bukan netes sih, kayak dikit-dikit gitu. Melting gitu lah. kan. Terus kalau yang itu dicelup. Caranya Oh, dibawa. I see. Naik gini nih. Iya. Dia itu cairan yang dikeringkan Iya, paksa. benar. Oke. Lebih detail pastinya. Cuman lebih nggak ramah lingkungan dong kalau resin. Sebenarnya enggak. Sebenarnya lu enggak jangan berpikiran resinnya seperti kita buat di kampus. Nggak kayak gitu sih, nggak separah itu sih. Oh, tapi kan tetap aja dia ada hardenernya. Mahal. Oh, I see. Mahal, sebenarnya mahal. Berarti dia bening dong? Apa putih? Bening dong? Ini hijau transparan lah. Hijau kaca gitu. Lu kayak hijau gelas itu, Iya. kaca bening. Oh gitu, udah sejauh itu ya. Nah, masalahnya kalau orang punya mesin itu, berarti kan lu mesti bisa modeling 3D dong. I see. Nah, kelemahan kita itu, Kita nggak punya. kita tuh maksudnya R1 gua gitu. Iya, orang-orang kalian itu nggak punya. Kayak dulu Nendi kan jago tuh. Iya, 3D modeling. Isi kulit, Iya, tulang, iya, jago kan dia. Nah, kita Nendi nggak tukul. bisa. Iya, vakum tuh. Eh, Jadi kalau orang-orang kayak Nendi gitu, dia punya mesin, enak. Iya. Dia bisa bikin apapun kan, dia bisa create 3D modelingnya. Tapi kan itu kan software kan. Software itu kan bisa lu upgrade otak lu kan maksud gua. Bisa. Dan apakah sesusah itu gitu? Nah, masalah mau belajar aja. Nah, berarti kan cuma itu kan Iya. back to the personal gitu kan Iya. maksud gua. Gua SketchUp aja udah males gua. Oh ya? Tapi alat itu misalkan gua pakai SketchUp pun mau selama filenya sesuai. Filenya namanya apa ya? Gua lupa. Exportnya tuh. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa. Nggak bisa, harus dioper. Dia punya software sendiri bawaan mesin. Tapi paling kebaca. Tapi kan beda ya kalau lu bikin 3D modeling pakai SketchUp sama software Yes. yang biasa gitu kan Ya, beda. software 3D ya. Detailnya kan beda. Ya udah terus akhirnya
sampai sekarang deh. Tapi itu bukan ini, maksudnya gue nggak yang freak amat sih ya, nggak yang kemana-mana ngelapak gitu, enggak. Lu hunting lapakan bekas juga pernah? Sering, Kebayoran pernah? tapi nggak jarang dapet juga gue sebenarnya. Bayoran, Jetem jarang dapet. Jembatan Hitam juga nggak pernah? Jembatan Hitam mah Bayoran tuh banyak kan mainan McD sebenarnya. Nah gue nyari edisi Smurf Gua yang full. BMX tau kan? Masih simpen sampai sekarang. Itu dapat di itu apa namanya? Kotak sonon lagi yang sebelah kiri. ASMK. Yang tokonya udah bapuk-bapuk gitu. Yang ada karungan buluk-buluk busuk-busuk itu. Ya itu gue dik di situ tuh. Dapatnya di situ. Digingnya tempat-tempat gitu. Gue pernah dapat edisi lengkap Ghostbuster dari figur diecast, cuman yang gede. Dan gue nggak tahu mereknya apa, lupa. Terus gue pernah dapet apa ya, diecast tuh dikarungin gitu men, kayak lu mau dibuang gimana sih? Tapi masih bisa. Masih, ya itu masih plastikan, cuman plastiknya udah kuning gitu. Iya, lu cari toko-toko. Ini kan ASMK kan yang kalau jembatannya doang kan ya. Lu belok kiri itu ada banyak toko-toko Cina. Tahun berapa? Gua itu di mainan tahun berapa sih? 2006 sampai 2008. 2009 2010 gua masih sering hunting ke sana. 2011 karena gue terakhir udah gak nemu gitu gua. Karena di ASMK ada toko yang udah emang ngejual Hot Wheels. Tapi dia tahu harga gitu maksudnya. Enggak, ini yang asli busuk, tokonya tuh busuk dan itu ada banyak. Ke belakang tuh yang mau ke arah kelenteng tuh, belok kiri lu ada kelenteng, terus ada kayak ruko Ramayana tapi nggak jadi, yang jual-jual perlengkapan kawinan. Nah sebelum itu di antara itu banyak banget. Yang penting lu mau belok aja. Yang penting lu mau belok aja. Gue udah setahun nih nggak kemana-mana. Cobain aja, tapi Kebayoran juga kagak. apalagi sekarang kali mereka juga obrol harga kali. Bener-bener dikarungin gitu ya Allah. Gua kalau lu bilang, nggak tahu ya, maksudnya kalau ngomongin obrol harga gitu ya di sesama seller gitu. Kan gue juga ada grup WhatsApp-nya kan. Mereka kan pasti punya harga pokok ketika mereka beli barang itu dong. Ada, cuma maksud gue tetap aja orang beli mainan yang mahal juga masih ada yang beli gitu. Iya sih. Tetap aja kagak yang ngaruh-ngaruh. Terus mainan yang itu tuh gue terakhir beli di sana tuh mainan yang orang gendut kontol ngacang tuh. Ada. Iya. Itu terakhir tuh gue beli di situ tuh. Kontol ngacang. Masih ada tuh. Iya. Gara-gara gue nyariin itu. Pak D gue minta catur yang aneh. Gue pernah lihat catur bening di sana, yang kaca itu loh, yang putihnya susu, terus yang hitamnya susu, yang putihnya transparan kayak di X-Men gitu. Gue nyari nggak nemu. Sampai sono kan males juga lu nggak beli nemu itu. Menang kentong ngaceng. Itu tuh. Terakhir gue kesana 2010 gitu, 2010. Berarti 10 tahun yang lalu. Ya salah lagi ya. Enggak, dulu kan karena dulu Serum itu ada di Rawamangun. Jadi kalau mau ke Jatim tuh dekat. Iya, selemparan Kancut dari Rawamangun. Iya sih. Cuman gue macetnya sih nggak tahan. Kalau sekarang kan gue kan emang di Bekasi dari dulu, tapi karena Pondok Gede, Bekasi Pondok Gede. Maksudnya Pondok Gede. Di dekat kalau dari Rawamangun. Sekarang Jakarta, gila harus ke negara. Kelar. Jadi negara nggak ada. Yang ada tuh yang paling gue sering nemu ya Jembatan Hitam, Kebayoran. Iya gitu. Sama mana lagi ya? Gue emang kalau ke tempat kayak gitu ya, gue nggak berharap dapat barang apapun sebenarnya. Maksudnya bukan yang iya lu cuman udah datang aja. Iya, cuman surfing aja gitu. Datang. Iya. Bagus sikat. Itu sepeda gue dapet di sono, terus si Ghostbuster hantunya itu yang hijau siapa sih namanya? Slimer. Dia keluar dari WC gitu. Wah, gitu dapet dari sana juga. Itu benar-benar di gini-ginian. Nih yang toko-toko yang jual mainan-mainan kayak plastik murah itu loh, yang ada kayak noel gitu. Mainan bocah. Iya, mainan bocah itu. Abang itu kan. Kalau ada kardus-kardusnya, lu jangan lupa diging itu, pasti ada harta karun. Itu aja. Kan ada yang spesialis Gundam, ada yang spesialis apa gitu. Di antara tengah-tengah mereka itu ada toko-toko busuk yang isinya biasanya sepeda apa, itu di sudut-sudutnya pasti ada.
Pasti ada. Yang bagi dia nggak ada harganya. Iya, gue nggak tahu mereka nggak ngerti apa mereka nganggap ini barang udah sampah. Itu ya udah, ini segini cuma gitu doang gitu. Asli. Yang banyak kuli-kulinya biasanya kan di depannya tuh ada mobil-mobil box banyak tuh. Iya, udah barang kan itu ke dalam. Iya, yang kayak gitu. Yang pokoknya yang tokonya busuk-busuk dah. Terus gue dapet apa lagi ya? Dan sekarang itu gue kasihin anaknya Muklas, gue kasihin anaknya siapa. Kolektor gagal saya gitu. Aduh. Nggak, karena kalau mau main kayak gitu ya kudu punya tempat sih dek. Nah, lu tuh juga harus gini nih. Ketika gua ada di skena itu, temennya itu aja. Dan itu yang kadang dia jadi racun juga. Kadang dia juga ngasih pengetahuan baru juga gitu loh. Dan ketika udah lepas dari situ, tuh jadi mikir, gue tuh cuma nyimpen Mini Cooper yang rakitan, Tamiya yang rakitan 1:berapa itu, Gede itu. kecil. Gue bikin diorama mobil bobrok busuk, gua rasep ya gitu. Itu satu. Kayak kapas ya? Kayak apa? Pakai dakron bukan kapas. Iya, Terus yang kedua kokpit like bengkel. Gue weathering tuh, busuk-busuknya gue weathering tuh. Yang Inggris tuh yang rally, yang Inggris yang ada atapnya putih terus ada bendera Inggris. Dua, terus satu lagi yang kecil Tomica. Itu gue sampai rela-relain beli boxnya tuh buat nyimpen itu. Sama Mini Cooper. juga. Mini Cooper. Itu gue punya ijo, gue punya Mini Cooper BMW. Pokoknya Mini Cooper semua gitu. Karena dulu gue tergila-gila sama Mini Cooper gitu. Cooper masih mahal. Masih mahal sampai sekarang emang. Terus satu lagi sisa rally. Gue nggak tahu mereknya apa ya. Skoda Auto atau apa tuh. Rally Masih ada. Mini Cooper. Bukan, rally bukan. Rally Mini Cooper punya, cuman yang rally sedan gue punya. Itu Rally itu gue sukanya FO sih. Mitsubishi. Iya, FO. Gue terakhir tuh baru 2 ring lalu dapat FO 4. Oh. Jadi lighting. Ya. Biasa BU di grup. Oh. Om. Gue ada no kalau mau jualin no asli masih cash. BU biasa. Masih cash gue. Gue simpen dulu lah gitu. Jadi kalau ponakan gue datang comot satu dan gue gak peduli gitu. Nah, gue kalau ada ponakan gue udah tahu mana yang harus dikasih. Oh. Jadi Iya. kalau nyusun kontainer plastik itu, nah ini yang buat bagi-bagi. Gue tuh dulu waktu di zaman jadi tukang mainan tuh setiap kali si yang orang kaya itu bikin satu set diorama kereta, mereka temanya klasik misalkan, klasik 40-an keretanya, itu kan pasti merek-mereknya tuh merek-merek Jerman tuh kalau orang kaya. Kalau orang-orang standar gitu duitnya banyak tapi nggak sebanyak orang itu. Itu kalau mereka mau bikin sama lu tuh berarti Per meter persegi. nggak, lu ke rumahnya dia Yes. atau dia bawa, lu ke rumahnya dia? Jadi gue punya lahan segini, misalkan gue punya main cave-nya 2x3 misalkan. Gue pengen skala, gue lupa skalanya. Yang kecil itu yang satu banding sama yang mainan diecast itu. 60-an itu 64. Atau yang lebih besarnya lagi gitu. Pernah sampai bikin copy table gitu. Terus ada orang gua, Pak, ini tolong disamain gitu. Bisa. Maunya kayak gimana gitu. Maunya gua buat coffee table nih, L gitu. Ukurannya yang itu, ini bisanya segini. Kan ada tingkat elevasinya tuh kereta tuh. Iya. Derajatnya tuh harus dihitung kan tuh. Kalau enggak bisa belok, cuman mainan banget gitu, enggak real gitu. Nah, itu kita mikirin tuh. Katro ya beloknya jadi. Iya, Tapi itu relnya dari lu atau tergantung mereka punya apa. Gua sanggup merek ini nih. Ya udah nggak apa-apa. Gua punya ini. Lu butuh satu box itu kan yang curve berapa, yang itu berapa. Lu butuh segini. Gua punya segini. Misalkan total ada 150 box. Dia punya berapa? Sisanya kita yang handle dulu. Gitu. Dan itu per project biasanya. per meter persegi? Per meter persegi. Ya cuman ya gitulah. Gue kerja sama. Terlepas dari itu. Terlepas dari itu, iya. Maksud gua kalau lu merintis lagi sendiri gitu, lu jadi ownernya kan lu Ya cuman tahuan.
Iya sih, benar. Ada kok, ada anak Bandung namanya Bapak Ade itu bikin sendiri. Apa sih yang Tommy juga ngeluarin kereta kan? Tommy Tech namanya. Terus yang paling bagus itu Marklin men, Jerman punya. Waduh, bahaya itu. Jerman tuh tank sih yang gue suka. Tank-tanknya Jerman. Gue main statis tuh sedikit. Hmm. Gue kurang suka statis. Bukannya kurang suka sih. Ketika lu udah jadi project gitu terus ada yang gue bikinin dong kayak gini percis, jadi bosan lu tau gak sih lu? Iya. Gue pengen yang lain dong gitu. Makanya gue bete kalau misalkan ngerjain itu orang request gue pengen kayak gini gitu. Gue pengen tuh Udah yang ide. gitu. Gue pengen gini, gimana kalau gini. Kan ada yang mau, ada yang kagak tuh. Terakhir tuh gue bikin itu waktu masih zaman-zamannya apa? Tembak-tembakan itu. Soft gun. Yang di komputer CS Counter Strike ya. Gue bikin yang ada scene-nya macam-macam tuh. Gue bikinin scene yang ini ya, yang banyak kayu-kayunya gitu. Udah gue bikinin itu. Mau lumayan sih. Dan itu biasanya masuk kantong gue pribadi. Kalau misalkan ke toko tuh yang khusus kereta doang. Iya. Sebenarnya dulu waktu Gudang Sarina gue sama Ombo juga tuh. Gara-gara ngeliat seniman Jepang namanya Tanaka Tatsuya tuh. Oh, Tanaka Tatsuya tahu gua. Ya kan Tanaka Tatsuya kan sebenarnya dia lebih main figurnya itu Yes. kan. Si environmental itu Yes. kan font objek semua. Oh, sekarang terkenal tuh. Lama banget. Dia dulu tuh nggak pertama kali ngeliat dia tuh tahun 2010-an lah. Dia fokusnya di objek-objek yang Iya, yang kecil. Iya. Dan itu skala sekarang makin Tai besar lah ya. pokoknya. Apa? Ya itu buat kereta itu sebenarnya. Dia bisa mempadu-padankan objek itunya, figur manusianya itu. Dia bisa membuat sama objek. Itu jadi cerita Iya. gitu. Itu ya. Nah terus waktu itu gue sama Ombo mikirnya, kita bikin diorama tapi dari font objek juga aja yuk, karena kita art handling. Pakai benda-benda yang dipakai sama art handler aja. Iya. Ya skrup, baut, Terus sempet jalan. Itu kan dipamerin di waktu itu Serum bikin project sekolah idaman namanya. Nah, sekolah idaman itu kan udah ketahuan tuh kontennya apa aja. Iya. Baru kita bikin planningnya kan apa namanya sebuah bangunan terus ada apa. Udah tuh respon aja tuh. Terus ada mainannya juga atau Enggak. scenery-nya aja? Cuman ya udah orang kalau lihat meja panjang ada diorama terus tapi dia bisa tahu kayak oh ini maksudnya bangunan, colokannya jadi bangunan terus si baut jadi anu jadi. Kalau si Tanaka Tatsuya kan yang bikin hidup dan bercerita itu ya si objeknya mainannya itu ditaruh di tempat itu. Sama apa ceritanya sih keren sih. Iya. Emang di makro kan dia. Iya, makro fotografi. Dari situ mikirnya yang ternyata bisa nih, nggak usah ribet bikin kayak diorama yang atu-atu gitu. Dan toko fotografi tuh memanfaatkan itu juga. Dia di etalasenya tuh pasti ada diorama. Jual juga. Buat etalase doang kayaknya. Kalau buat para penggemar toy fotografi kan sekarang ada tuh udah mulai. Iya. Itu mereka ternyata aware gitu tentang hal itu. Dan kalau lu ke toko fotografi mana gitu yang di Blok M, Melawai, apa sih namanya? Fokus Nusantara kalau nggak salah. Itu mereka nyediain. Dan brand-brandnya pun sekalian jualan sekalian. Dan cukup oke kok kalau emangnya fokus ya buat bikin project. Enak, cuman ya tadi yang gue bilang di awal kalau maksudnya gue dengan koleksi mainan yang banyak gitu ya, gue nggak bisa menikmati mainan gue setiap hari. Yes. Karena dia di dalam kontainer. Iya. Gitu. Maksud gue ada berapa orang dari luar negeri gitu yang dia punya basement. Iya. Kalau turun ke bawah, lu buka pintu basement, gila tuh semua mainan. Tapi kalau lu lihat si Tanaka Tatsuya, dia juga nggak punya etalase loh. Iya. Dia cuma etalasenya dia ya dokumentasinya dia loh. loh. Menikmati mainan yang gue punya tuh Iya ada sih. semua di ruangan gitu. Iya, Entah lu di betul. rak, entah di Lu butuh man cave sih. iya, entah di vitrin, entah di apa kan. Gue punya man cave itu waktu kos. Pas gue pulang, udah. Iya, itu kan bisa ngelepasin
stres lu kan sebenarnya dengan tadinya gue tadinya gue kan termasuk yang mencok gak sih dari film dari apa gitu tadinya gitu. Nggak konsisten lu ya. Bukannya nggak konsisten, gue tuh suka gini loh. Secara ekonomi dan kapasitas keuangan gue kan seadanya nih. Kalau ada teman-teman baru yang kayak gitu, bagi gue itu jalan-jalan gitu, tapi jalan-jalan imajinatif gitu. Bukan berarti gue nggak konsisten gitu. Gue tetap adek gitu. Lebih kereta mah ya. Nggak mungkin anjing. Lu nggak kepikiran mah. nih ada grade-grade-nya. Yang pertama Marklin dan teman-temannya yang dari Jerman itu, Austria, Jerman dan kawan-kawannya. Yang kedua itu Tomica. Yang ketiga itu merek Amerika dan Cina. Itu mereknya banyak banget, bentuknya mirip, detailnya mirip, cuman dan apa namanya sistem elektroniknya itu lebih simpel dan bisa adjustable ke semua platform track. Kalau di itu kan arus listriknya dari tracknya kan. Tapi kalau Marklin itu tracknya aja harus Marklin, ditaruh ke brand lain. Kayak ini, kayak Apple. Yes. Terlalu eksklusif. Jago emang. Iya. Enggak lah, itu mah strategi branding. Gua nggak tahu deh. Bukan branding apa sih? Tapi apa namanya museum kereta api paling besar ya di Marklin. Dia paling tua men dari sebelum Perang Dunia Pertama apa kalau nggak salah. Iya kan maksudnya dia jaga kualitas kan. Jelek dong kalau misalkan keretanya merek A terus relnya merek B kan jelek ya. Maksudnya tapi kan ada orang-orang yang penting gue punya tipe ini. Iya, Persetan cuman dengan brandnya. sebagai pemilik brand A yang jadi keretanya, kalau lu makainya relnya tipe C kan jadi sebel ya. Oh, lu kata gua mahal. Ada orang-orang, biasanya orang-orang yang kayak ini nih. Ketika gua masih di Medan tuh kan ada baru tumbuh klub pencinta kereta api lokal. Anak Bandung tuh kerjanya tuh, bikin KRL dan lain-lain sebagainya. Dan mereka bikin sendiri. Jadi engine-nya punya brand Cina atau Amerika. Bodinya dicopot, dibikin jadi KRL. Awalnya seperti itu. Dekal. Iya, dekal. Oh, sampai dekal-dekalnya segala macam. Gua sempat repeat order bahkan. Ada satu bapak orang rata-rata tuh pasti manajer apa, yang kayak gitu-gitu deh. Yang kayak lu tadi cerita, gua kecilnya begini nih, jadi gedenya banyak begini. Sama tipikal itu sama beda kayak gitu. Cuman ini bedanya dia udah banyak duit banget gitu. Rata-rata 50 tahun ke atas. Yang baru mulai itu 45 tahun ke atas tuh. Mereka dia nyidam banget KRL lokal. Di kantor gua waktu itu, di toko gua waktu itu nyanggupin. Akhirnya kolaps tuh sama orang Bandung. Bikin cari brandnya yang paling nggak murah. Jadi di tengah-tengah strata brand itu, misalkan Amerika nih yang paling tingginya apa, yang paling bawahnya apa, yang tengahnya apa nih gitu. Kayak gitu, kayak diecast misalkan, setahu gua di bawahnya aduh apa sih namanya tuh, mereknya ada Maisto ya, itu kan murah tuh Maisto. Nah yang kayak gitu ada Maisto yang mahal ya kan, ada juga mereknya yang detail banget itu, yang gede-gede itu biasanya dia 118, 124 tuh gitu. Cuma biasanya besi tuh, statis tuh, yang engine-nya bisa dibuka, terus ada kabel-kabelnya, itu mereknya apa tuh? Itu juga ada tuh kayak gitu-gitu. Nah suatu ketika dia bikin, gue pengen diorama Jakarta Bandung. Oh lu, bikin dia stasiun apa namanya? Stasiun Bandung sama stasiun, cari yang paling mirip. Karena kebenaran khas stasiun yang ada di Jakarta dan di Indonesia itu bersama zaman penjajahan dan dari Eropa, berarti mirip-mirip tuh. Akhirnya kebantu tuh. Selebihnya modif kita gitu. Dan itu juga bangkrut akhirnya. Toko itu bangkrut. Gue tinggal pindah ke Pondok Indah Mall, terus tiba-tiba kolaps aja. Dan sekarang terakhir bosnya itu mancing kalau nggak salah. keributan. Gue nggak tahu, pokoknya tukang mancing ya. Jadi kalau gue ngobrol sama ini ya, Sultan itu ya, yang seller juga, yang kreator juga. Dan mereka selain hobi juga pasti jualan. Iya. Pasti.
Jadi dulu ya dia bilang gini, kan dia kan suka buka pertanyaan di story nih. Yo yang mau nanya di story gitu. Terus sering nanya, Om dulu ceritain dong gimana. Gua dulu tuh ya jadi reseller awalnya pertama kali. Dan lu jangan lihat gua sekarang nih, lu harus lihat dulu zaman gua jadi reseller tuh hampir 2 tahun 3 tahun jadi reseller mainan. Iya misalkan lu punya mainan, terus gue dagangin nih mainan. Oh iya. Gue ambil cuan dikit sebenarnya. Cuan gue berapa sih? Paling 3.000 perak atau goceng gitu lah. Dari situ dulu awalnya tuh, baru nabung. Kita tuh udah mulai ngebaca pasar dong, ngebaca pasar. Lu di grup lu itu pernah ada yang namanya Ucup nggak? Itu main lama tuh. Ucup. Namanya Ucup, adenya itu yang main apa gitu, sitkom di Trans TV. Kakaknya tuh kayak gitu, dia dari sepeda sampai pokoknya mainan deh. Terus ada lagi sama lu, bisnisnya jual beli mayat kan, hobinya mainan. Jadi misalkan gua mahasiswa kedokteran nih, kayak gitu-gitu, organ kan, ya, dia bisa nyediain. Gue bilang tuh bisnis apa? Hobinya mainan, goblok loh. Yang paling juragan yang pernah gue temuin itu orang pemerintahan, DPR atau apa gitu, di Jalan Raya Fatmawati itu apa sih namanya itu yang ya rumahnya aja lah. Ya itu di situ itu yang paling mahal tuh. DPR. Iya. Bisa lah anjing. Dia bikin rumah buat main cave, kereta semua dan marketing semua, anjing lo. Anjir. Goblok, tolong. Kalau lihat Sultan gitu ya, maksudnya koleksi mainan kan masih enak ya. Ya kalau ngeliat di YouTube tuh ada beberapa Sultan yang emang koleksinya ini burung, agak males ya. Abang. Gue agak yang burung enggak, apa? Burungnya burung yang kayak beo itu loh. Oh, burung yang eksotik gitu. Burung yang enggak juga sih. Burung yang belum jadi itu udah 2 juta harganya. Gue lupa nama burung apa. Ya gitulah pokoknya. Tapi kalau ngomongin dunia hobi emang lu enggak. Iya, cuma maksud gua kan kalau di YouTube kan lebih enak lihat orang yang emang wah koleksinya mainan nih, rumahnya enak gitu lihat. Pokoknya nih burung gua harganya segini jadi males gitu ya. Nah cuman ya balik lagi ke tadi cave itu ya, main cave itu. Nggak tahu lah kapan lah, gue nggak tahu ya kapan ya itu bisa. Pasti cita-cita semua orang yang punya kolektor barangnya itu lah. disimpan pasti Siapa pengen punya main cave sih, Gip. Tahu gua ya. Dan banyak juga orang yang dari miskin ke kaya tiba-tiba ya. Banyak Karena banget. kayak dulu zaman Serum di Rawamangun terus kita pindah ke Pancoran. Ketika pindahan tuh gue baru nggak ternyata barang-barang gue banyak di Serum. Karena kan jadi ya karena kita yang dulu tergila-gila sempet nanya gua soal Gundam siapa? Lu bukan? Gun. Oh si Gunawan ya? Oh iya. Gue pengen gandeng. Ya jadinya ya MG tuh paling senang numpuk barang di Serum tuh. Yes. Kalau dibawa pulang ke rumahnya. Nah ketika pindahan baru tuh berasa tuh. Nah hal itulah banyak, yang bikin gua berubah mindset, menyimpan gua nggak lagi gitu. Itu makanya sampai sekarang gua tuh gimana caranya biar gua nggak butuh banyak barang. Enggak lu butuh Oke, bahan pokok kamu lah. ruangan segini gini nih, tapi dua kali ruangan ini. Tapi tetap nggak bisa gitu. Ada aja tiba-tiba gua beli tutup rantai gitu. Dan di masa nggak bisa. Kalau itu, gua udah lama tuh ngurangin belanja yang aneh-aneh kayak gitu. Lu Jatam kan yang ada yang jual piring keramik, apalah motif, terus jam-jam kayu, itu kan. Tapi emang berantakan ya. Terus ya. gue beli apa tuh? Setir perahu. Ya. Gue mikirnya anjing gede banget ya. Taruh mana nih? Terus akhirnya Susah. Tapi pengen beli. nah itu dia tuh. Kita tuh sama Solid kayunya. sama kayak burung gagak tau gak lu yang ngumpulin sampah gitu. Sama banget. Lu kalau nonton itu lah. Gue suka di History Channel itu. History apa ya? Iya history yang dia ngumpulin barang-barang. Iya. Jadi Itu juga suka nonton. dia hunting gitu ke
ke rumah orang, ke rumah Iya, warga. ngedor kan. Gedor. Apa enggak nunggu di telepon. Nah, lu punya apa? Iya. Ke garasi gue, wah, Bener, dipecat bener. tuh garasinya tuh. Wah, Sama itu. Ini apaan nih gitu-gitu. Sama koleksi billboard. Nah, Tapi dia bisa jual juga. dan dia tahu harga. Iya. Itu Tapi sih jangan sebenarnya. khawatir, sekarang ada yang namanya Google Lens di aplikasi handphone kamera. Oh ya? Saya Oh, kasih tahu gua. Google Lens namanya. ya, Itu ngapain? Fungsinya apa? ini dong. Apa dia ngecek harga gitu? Ya. Langsung browsing. Oh ya? Jadi lu tahu harganya. Oh. Ini membantu banget buat gue. Kalau Asli, lu sebagai reseller iya, cuman kalau Iya, kalau misalkan gue nemu barang gitu, eh, ini barang apa nih harganya berapa pasaran? tapi bagi gua serunya ketika lu nggak tahu harga, lu ngecek gitu. Itu serunya sih. Kalau main Tapi kan ke- kadang zong juga. Iya, tapi Gua- disitulah karakter yang Iya, gue sampai beli ini waktu itu gue nemu di Gramedia, tebel banget bukunya. Hmm. Buku tentang barang-barang antik. Hmm. Jadi dari tahun sekian, tahun sampai tahun sekian, tuh keluar barang-barang anu, Hmm. khusus jam, furnitur, gitu tuh ada semua. Kayak ensiklopedia barang bekas. Iya, tapi itu kan ya luar ya, maksudnya barang itu beredar di Eropa. Tapi kalau lu ada orang di Indonesia yang mau begitu, Gue yakin sih ada orang yang di Indonesia yang beli anu gitu. Sebenarnya gue pernah kepikiran gini, gara-gara yang di Story Channel itu gue kan kepikiran, wah ini kalau di komplek gue aja ya, orang tua semua nih, apalagi yang komplek rumahnya bokap nih. Kalau bokap kan bokap lu kan gede juga ya? enggak, bokap gue di Jatisari, di Oh. dekat Jatiasi Bekasi. Eh, Nah bokap itu kan komplek Haran Udara, pensiunan. tahu ya. Nah yang gue tahu dulu zaman gue masih di Halim, itu setiap kali gue main ke rumah temen gue, itu ruang tamunya selalu penuh dengan Yes. pernak-pernik gitu-gitu, patung-patung, Iya. kayak nyokap tuh kan. Strata sosial era 80 Iya. 90 itu kan punya pernak-pernik yang apa? Mak gue tuh demen banget ngoleksi Gucci. Ah. Nah, maksud gue kalau kebayang nih kalau gue gedor atu nih, maksud gue kayak yang di TV gitu, gue yakin mengatakan Iya. Pasti lah. pasti. Tapi ya kan bingung ya kita caranya gedornya gimana nih si anjing kan nggak mungkin Tapi dia kan percaya gitu. punya etalase. Dia harus kasih kartu Iya. nama. Iya banyak hal itu pasti gitu. Iya. Dan lu juga lu bilang aja ini kantor lu. Ya itu keren sih. Sama Iya. ini ada lagi di history juga, seingat gue itu pawn shop. Yang itu bukan yang dia Dia bikin dia buka tongkol, dia buka pawn shop. Buka pawn shop. sama yang itu gua ada loh. yang datang. Yang ini ada gudang nih. Kan di sana ada tempat penyewaan gudang kan? Iya, yang masih rolling doll gitu. Iya, Wah, iya, itu iya. keren tuh. Itu dilelang si anjing. Iya, Anjing lelang tuh. gudang tuh. Gue suka banget tuh. Lu Gua cuma suka dibuka, gerak, terus dilihat barangnya. Ini Lu kagak kita- boleh ngoprek tuh ya kan? Dilihat Kita doang, buka dari harga jauh. 2 juta Jarak nih. semeter lah. Iya. Iya. Nih, 2 juta. Ada yang mau beli enggak? Dipirit tuh. Tuh ada apaan nih? Terus ada yang bilang gini, gue penasaran tuh dalam kotak itu masa anjing tuh. Jadi Iya, itu gue udah suka gua ambil deh, banget. 2 juta gua ambil, sat, udah bayar tuh. Gue pikir gue doang yang nonton gitu. Dia masuk, dia buka kotaknya zong Iya. katanya. Wah, anjing isinya zong. Tapi ada juga yang, wah anjing ini apaan nih? Nah yang lucu, kelar udah dibayar, terus dia buka gudangnya, dioprek kalkulasi total. Wah, gue dari sewa 2 juta, ini bisa gue jual lagi bisa 4 juta, gue cuma 2 juta, lumayan lah. Itu dia tuh kan. Keren tuh. Ini ada konsepnya kan. Ini ada kosan kosong, barangnya masih ada di sini semua. Mm-mm. Lu mau ngambilin nggak barangnya? Lu cuma dikasih waktu 1 hari deh buat ngebersihin itu gudang deh. Gitu kan ya? Masalahnya di sini nggak ada. Kalau di luar kan emang Kalau di tempat disewain Jakarta kan. utara sih kemungkinan ada. Cuman perusahaan. Iya perusahaan lebih gede pasti. Terus gitu ya. Kayak baju-baju yang kita pakai yang dari Cina-Cina Jadi ini. sebenarnya itu kan logikanya kayak logika deposit box kan Yes. sebenarnya. Hanya lu yang megang kuncinya. Yes. Lu megang Kalau kunci, lu waktu bayar. lu dalam waktu tertentu lu nggak ngambil, berarti kan itu udah milik yang punya nih. Lu nggak ngambil, lu nggak bayar, selesai. Itu keren tuh. Mainannya gitu. Itu chaos tuh nemu berantakan deh pokoknya. Bener-bener yang kalau gue turutin sampai sekarang Nggak boleh. kejar. Dan itu BT-nya ini mau diapainnya itu loh. iya. Ini mau diapain? Kalau itu. masalah kejar nggak kejar sebenarnya bisa aja dek, maksud gue misalkan lu udah tahu harganya nih, lu bisa nabung selama Visi. 2 bulan nih. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Lu nggak mau mesen taksi Kit? Enggak gue kayaknya.
Dadah Kang Sigi. Dadah. Nah, terus Barang bekas. maksudnya gitu deh, kalau lu udah tahu harganya gitu ya, lu nabung sebulan 2 bulan tuh lu bisa beli sebenarnya. Tapi tadi balik lagi tetap tempat nyimpennya nggak ada. Kalau gue masalah gue di itu doang sih. Jangan kan barang bekas, lukisan gue aja sampai gue titipin sini. Dan gue sama nyokap udah dikasih ke orang. Ada masih gue kalau karena itu kan karya itu Bisa lu kecil ya. Dulu kan gue TA. apaan lo? Lu gede juga. 2 meter 170 masa kecil rumah. Dulu tuh seminar. Lu TA-nya lukisan kan ya? Lu lukisan. Dulu kan seminar karya Abstrak. tugas akhir tuh enggak gue dekoratif. Bukan dekoratif deh. Kan bini lu mozaik kan? Itu lebih gede lagi. Tapi itu kan enak ya kalau dipajang ya. Tapi kan berat men. Banget kan. Itu harus disemen di tembok. Itu gue dulu nge-frame-nya di Senen. Oh ya? Di Senen. Terus naik motor lagi pas udah jadi. Lu lulus gue masih di mainan tuh Git. Lu lulus kan 2000 berapa sih? 2009 2010 itu. Iya gue di mainan tuh. 2009. Iya dulu tuh kan apa? Seminar tuh 12 kanvas kan. Itu kali 1. Terus TA 12 juga atau kali 1. Jadi ada 24 itu yang bisa gue amanin kayak cuma setengahnya. Gue taruh di rumah nyokap sebel lah. Iya kalau pas nyokap mah lukisan jelek ngapain. Tapi kalau untuk masalah karya pribadi agak-agak sedikit kaku gua. Yaudah ini di kamar gua. Nggak mungkin gue masang 12 meter kali 1 berarti kalau dijajarin tuh. Iya. Udah lah, Iya. Belum lagi bikin lagi aja. karya-karya iya itu proses. Ini kayak misal substitusi gede siapa sih? Bos tuh. Bang Bos. Buset gede Iya. banget bos sekarang kan. Iya. Padahal jaraknya kan total berapa meter gitu Iya. kan. Kan gua grafis. Makanya kayak seniman kayak Hanafi gitu. Karena gede, ya iyalah tempatnya gede enak. Maksudnya kalau ngomongin Sekarang gua sering banget ngelewatin dari kertas gitu kan. gua ngelewatin studio Hanafi sekarang. Iya. Karena gua tinggal di Depok sekarang. Teman gua kan dia dekat-dekat Meruyung Hanafi kan. situ. Depok Mas, Iya, Kubamas kan. sebelum kalau dari Iya. Iya enak, dia punya karya gede-gede, bikin juga tempatnya gede. Tapi sekarang gua ngeliat sekarang kok kelihatan kecil ya Apanya? tempatnya ya. Nah itu sama lah kayak logika gini, kayak logika dulu zaman masih kuliah. Gue ngeliat gedung A Galnas itu kayak yang wah anjing, Gede banget ya. keren, gede gitu. Sekarang anjing gua Jalannya waktu bisa lihat tempat yang lebih keren lagi, terus Galnas kecil banget ya, gitu. Karena kan emang gue sering gitu di Galnas. Ngomongin soal pameran nih. Lu kan dari 11 tahun terakhir lu kan sering jadi kurator Enggak sih, enggak sering. atau banyak berkecimpung di dunia Mengkurasi. karya-karya teman-teman yang pengen pameran di Good School itu awal dari mana? Dan kenapa lu tiba-tiba kecemplung di situ? Soalnya kalau di kita tuh paling hebat. Semua orang bisa menyebut dirinya sebagai kurator kalau di kita. Maksudnya kita itu seni teman-teman seni rupa atau di Indonesia. Oh. Jadi sebenarnya kalau lo mau tahu kuratornya sebenarnya ya kalau secara ini ya, secara apa namanya? Keilmuan ya lo harus tanya. Yes. Lo emang kuliah kuratoran? Iya. Kalau nanya gue gitu, gue kuliah seni rupa doang. Satu. Kalau jadi kurator kan? Nah, Kita kan dimaklumi sebenarnya gitu-gitu. Maksudnya sampai sekarang tuh nggak ada yang pernah datengin gua ujuk-ujuk terus bilang, lu apaan lu? Kurator? Nggak pernah. Itu berlaku juga ke semua anak-anak yang seangkatan sama gua atau di bawah gua. Karena menurut gua belajar dari ini sih, maksudnya ya pengalaman lu mengelola pameran. kapan gitu. pertama kali lu mengkurasi karya orang deh? Fix Good School atau Serum atau Ya Project Core itu pertama kali lu Project kan 2005 pertama kali. Project Core yang video itu yang gua itu? Yang karyanya Dakir. Pertama kali kan Dakir, Riri, Nurki sama Soekarna. Yang masih di Bursa Seni itu dulu. Yes. Kan 2000. Itu pertama kali lu
berkecimpung di dunia kurasi. Ya itu pertama kali kita berpikir kita bisa bikin program yang support anak-anak. Kita jadi fasilitator. Ya terus kita ngobrol sama anak-anak mau bikin apa sampai jadi. Terus cariin duitnya. Bikin apa? Bikinin tapi diskusi, lebih ke arah organize ya. Ya organize dan juga mengkurasi sebenarnya. Karena di situ ada diskusi yang kalau menurut gua kayaknya karya lu nggak masuk sama tema atau misalkan lu punya hak untuk itu tuh. Iya dong, kan gua fasilitator. Kan zaman-zamannya dan di kampus juga sih sebenarnya. Zaman-zamannya gua lah ya. Itu tuh pusing nyari kurator gitu kan. Masih gua nggak percaya teman gitu. Lu pengen yang lain ya? Gua pengen orang-orang yang emang punya basic sebagai ini kayak makanya gua ngundang siapa namanya dulu yang terkenal itu, aduh, yang sering ngoratorin grafis gua, yang katanya dia pernah sekolah di Amerika itu, yang kalau pameran grafis gua sama Arman dan teman-temannya pasti selalu ada dia. Mana? Udah tua bapak, aduh siapa sih namanya lupa gua. Enggak, orang mana? Orang Indonesia? Enggak, maksudnya Jakarta. Orang Jakarta. Aduh siapa sih namanya? Aduh, Merwan Yusuf. Merwan Yusuf. Ya, itu kan pasti selalu cari orang-orang seperti itu kan, yang menurut gua dan teman-teman pribadi qualified dan dia bukan seorang kreator gitu. Ya. Alasannya seperti itu gitu. Makanya ketika gua zaman kuliah itu gua merasa kesulitan mencari seorang kurator gitu. Karena kalau sesama teman walaupun dia senior ataupun jauh tapi dia berkarya, bagi gua ya cuma sekedar masukan aja gitu. Bukan seorang kurator yang pekerjaannya atau layak disebut atau layak mengkurasi karya gua gitu. Gua sih nganggapnya begitu gitu. Dan dulu kan ya 11 tahun 12 tahun ini gua kenal Sigit itu mengkurasi gitu. Tapi lu pernah dapet kayak short course tentang kuratorial gitu nggak? Gini dulu tuh pernah kuratorin GHH juga tuh waktu itu. Grafis, pamerannya di CCF. Mbak. Itu karena tapi gini di situ karena yang pertama gue juga anak grafis gitu ya. Gue ngerti grafis murni, terus kemudian gue juga ada di kampus gitu ya, makanya anak kampus jadi masih aman lah, karena masih aman lah. Sampai kemudian inner circle-nya masih gitu aja gitu. Kemudian orang rupa bikin workshop kuratorial sama penulisan. Oh, berarti lu pernah merasakan. Nah, waktu itu gue tidak memilih kuratorial sebenarnya, gue lebih memilih tulisan. Oke. Karena buat gue kayaknya masih paham nih kerja kuratorial. Tapi untuk bisa menulis dengan baik, gue butuh belajar sebenarnya. Yes. Karena seorang kurator juga harus bisa menulis. Ya. Karena banyak publik seni yang tidak bisa literally membaca karya visual dengan baik gitu ya. Nah, lu butuh terjemahan itu tulisan lo, kan gitu kan? Ya, dia seorang jembatan antara sini. Iya, makanya gue belajar tulisan. Yes. Terus kemudian habis itu ditantang tuh anak Ruru, nih lu nulis sama Dania nih, gitu-gitu. Oh, lu di partnerin gitu? Bukan dipartnerin, jadi kalau misalkan ada program pameran di Ruang Rupa waktu di Tebet, itu masih di Tebet, kita yang di belakang Gelail itu ya? Enggak, udah di Tebet Timur Dalam. Oh, oke. Di dekat Warmo. Nah, waktu itu gue pertama kali nulis pas pamerannya tunggalnya Jablay. Pameran tunggal Ibu Jangan Urban tuh, Jablay pameran. Terus gue dapat tugas tulis dah pamerannya. Ya udah. Oh. Sebenarnya sama kayak kerja kuratorial, gue ketemu senimannya, gue ngobrol, cari tahu karya lu bagaimana. Ya karena gue juga udah kenal Jablay gitu lama ya, jadinya lebih cair aja obrolannya. Terus karena street art, gue harus cari teman-teman artis yang lain buat gue ajak ngobrol. Dulu masih zamannya YM. YM itu apa? Yahoo Messenger. Yahoo Messenger. Oh iya. Berarti 2009 sampai 2010 kali itu ya? Masih di Kayuman. Enggak, masih di Sambiloto. Yahoo Messenger itu 2008 sampai 2006 kan gue kan 2006 tuh udah di Sambiloto kan.
2006, 4 tahun 2006, 7, 8, 9, 10. Sampai 2010 ya, Bang? Antara itu deh, gue masih YM tuh. Ah, iya deh. Nah, gue wawancaranya lewat YM. Oh. Terus keluar wawancara gue save di notepad. Oke, Lalu baca-baca ulang. terus gue tulis. Keluar semua kerangkanya udah jadi, Ah, gue tulis. Karena yang gue tulis adalah bukan tulisan kuratorial. Jadi kalau dalam pameran tuh si kurator akan menulis kuratorial tentang karyanya kan. Yes. Nah, biasanya ada beberapa penulis yang diundang untuk bicara karyanya ah, atau senimannya, tapi dengan konteks yang berbeda. Jadi kayak misalkan pameran A, lu ngundang antropolog gitu, dia akan menulis karya itu dari point of view dia sebagai seorang antropolog. sih. Nah, gue di situ memposisikan diri gue sebagai publik yang emang ada di Jakarta. Gue seliweran, gue lihat karya. Nah, tiba-tiba ada karya yang Gua harus suka. gue tanya nih. Ah, Bukan gue suka, oh, lu tertarik? pasti lu tahu Ah. itu adalah karya GPU, almarhum John, Ronald, dan Ah. sebagainya. Pernah bikin karya di atas kan, Yes. yang gambar tapir itu. Ah, Nah, berapa kali gue lewat situ, itu nggak pernah ada yang niban saat itu. Itu kan berarti kan cirkanya 2008. Jakarta ya, berarti ya? Enggak, itu gue udah kuliah kok. Tahun 2005-an, 2006-an lah. Kalau nggak salah seinget gue si GPU itu. Gue sempat ikut kan. Terus gue nanya Jablay, gue nanya Popo, gue nanya beberapa anak yang street artist, kenapa itu nggak ditiban? Ah, Jawabannya sih mengagetkan gue. apa? Itu mural legend gitu. Oh iya? Karena si Iya. John itu? Anjing, gue tahu yang buat siapa gitu. Ah, Jadi ternyata tetap ada beberapa apa ya, kayak misalkan di jalanan juga yang ini karya lama nih. perupa-perupa Jangan lain ditiban, juga gitu. punya kayak ada kesepakatan tidak tertulis Iya, makanya ternyata jawabannya kayak gitu ternyata gitu. Tapi ternyata lama kelamaan ditiban juga sih karyanya. pas lu selidiki dari beberapa orang jawabannya Jawabannya gitu. legend. Apa yang membuat mereka berpikir itu legend? Bahasanya bukan legend ya, kayak misalkan ya mural itu mungkin lebih dulu lah ada di situ gitu. Di titik itu gitu. Karena kalau lo ngomongin mural di Duku Atas, kan ada hotel apa sih tuh? Duku Atas kan ada hotel tuh, pas simpang itu. Nah, tembok yang turunan itu baru dia pertama kali garap mural di situ. Oh. Jadi legend itu sebenarnya lebih bisa jadi bukan ngomongin senimannya, tapi lebih pada Oh, ini karya pertama yang nih, ada di iya titik iya itu, iya gitu. iya. Karena kan Benchmark kalau- gitu ya. Iya, kalau mural kan juga lu mikir tempat karena satu lu bakal kegap nggak sama satpamnya atau warga gitu-gitu kan. Nah, kalau di beberapa tempat kayak depan Citos mah tiba-tiba Iya. depan Citos terus Dan atau- emang alurnya seperti itu Iya. kan, street art gitu, makanya street art gitu. Nah, itu yang yaudah tuh akhirnya gue Dari diajak situ. nulis di situ sampai akhirnya Dan itu sempat lu tulis. gue tulis akhirnya. Dan di tulisannya itu dipamerkan juga. Gue ngebahas sedikit sih. Soalnya gue lebih ngebahas street art di Jakarta lah. Awal itu kan di Project Core kita sempat bikin karyanya Otto itu kan yang halal haram itu kan. Haram. Yang akhirnya bisa mengundang teman-teman street artist datang ke kampus saat itu untuk diskusi. Awalnya dari situ, berarti itu titik tolaknya lu. Ya awalnya dari bikin Project Core, terus sampai akhirnya bikin serum, bikin galeri sendiri. Ya punya galeri sendiri, walaupun cuma ruang tamu, tahu ya, cuma ruang tamu gitu doang. Tapi kan setidaknya Ruang. walaupun itu ruang itu dibentuk, terus lu mesti mikirin ada apa aja nih di ruangan ini nih. Ya manajemen pastilah, terus produksi, terus jadwal, sampai pameran besok apa lagi kan masih diatur tuh. Terus ya apa sih namanya kayak ya teknis lah, lampu gitu. Dari kecil itu baru ada bisa yang ke yang gede-gede. Cuman kalau bicara lingkaran itu ya, sebuah pameran tuh kan ada kurator, ada seniman, ada penulis, ada kritikus, terus ada art handler. Nah, sampai akhirnya gue memilih titik itu. Gue udah di art handler. Gue memilih titik yang nggak deh, gue nyaman di sini nih, di art handler aja. Gue tidak memilih jadi kurator, gue tidak memilih jadi. Ya, maksudnya ada titik yang gue masih jadi seniman untuk bikin karya, terus gue masih mengkuratori sesuatu gitu ya. Tapi gue bikin sama teman-teman kelompok kurator kampung,
sama teman kakak namanya, ada di sini juga di atas tuh. Ini Oh, tempatnya. di lingkup sini juga. Terus apa namanya? Ya udah, tapi akhirnya gue memilih untuk Lu fokusnya tetap di berpenghasilan. art handling. Ya, jadi kalau Tapi lu bicara kalau lu ada orang yang ngajak ngomong tentang kurasi, lu bisa gitu. Lu oke gitu. iya tetap ini, Iya. tetap ngebaca. Nah, Cuma maksudnya yang menurut lu akhirnya- apa hal yang paling sulit mengkurasi sebuah karya? Ya, memahami senimannya pasti. Memahami seniman. Bukan karyanya, Enggak, senimannya dulu. senimannya dulu. Apa sih yang ada di otak lu gitu? Iya. Sampai lu keluar begini gitu. Ya apa ada yang di otak lu lah, yang lu pikirin apa, terus kalau mundur ke belakang kecenderungan karya lu Background lu sebenarnya apa? dulunya apa sih, background lu apa sih, terus lu nemuin kejenuhan gak sih sama karya lu yang sebelumnya, terus lu mau di pameran ini lu mau berubah jadi apa sih karyanya, lu mau Berarti- nambahin apa gitu. Setuju nggak kalau misalkan gue bilang orang pengkurasi itu dia adalah bagian dari sebuah kelompok yang masih besar. Kurator maksudnya. Ya iyalah. Iya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya tadi gue bilang, maksud gue lingkaran itu sebenarnya saling menguatkan. Saling support kan. Maksudnya ya lu profesi kurator kalau nggak ada seniman, Nah, percuma gitu kan. kurator. Lu bisa ngasih tahu Iya. ke penikmat apa yang nikmati. Sama kayak art handler nggak ada senimannya ya gue nggak kerja gitu. Iya. Ya itu maksudnya ya akhirnya titik sebagai tempat yang bisa menghasilkan penghasilan buat gua, ya gua jadi art handler akhirnya. Dan itu akhirnya jadi fokusnya Serum sih selama ini sampai Iya. sekarang ya. Dan gua bisa ngundang adik-adik kelas untuk jadi tim, untuk terlibat, jadi kerja bareng. Tim intinya yang sekarang itu berapa orang sih sebenarnya? Dari awal berapa sampai sekarang jadi 15. berapa? 15 orang. 15 orang, termasuk Bowo, termasuk Arman, termasuk MG. MG sedang tidak. Tidak. MG karena sudah Sekarang jadi. kena. Yang sekarang fokus itu lo, Abang. Gua, Bang Ato. Ato, Bang Win, Arman, Ombo, terus ada teman-teman dari kampus, ada Sapir, ada Penjol, Ada GHH siapa namanya? ada Digel. Digel, terus ada Galang, ada Tek, terus ada IKJ juga 2 orang. Lucu tuh, ada tim gue ada IKJ 2 orang. Ada Koko, ada Upit. Baru Ada tuh. juga yang bukan anak kampus. Oh ya? Ujuk-ujuk dia emang kita lihat, oh ini kayak oke nih, kita kan kadang scouting kan. Iyalah pasti harus scouting lah, iya. Lu bisa kerja gini, bisa bang, ini diajak sekali, 2 kali, 3 kali, oke, masuk. Tapi kalau lagi ada event gede gitu kayak Jakarta Biennale tuh, gua udah merekrut anak kampus bisa sampai 20-30 orang. Anjir. Tapi dari ini kan udah lama nih ya, dari tahun berapa sih ini? Dari zaman Gurame kan ya. Art handling itu kan dari zaman Gurame kan? Itu Enggak lah, kayu manis lah. kayak mana sudah lama Sebelum bukannya itu masih itu yang mural-mural yang kayu manis foto- itu ya mural juga, itu transisi lah antara dulu kita lebih. baru mulai melangkah. Iya, dulu kita core bisnisnya kan mural sebenarnya. Ah. Mural terus apa ya, karikatur, desain juga lah. Kalau dulu gue di Sabiloto, gue masih main cetakan tuh. Cetakan tuh cetakan yang lu naik motor, cetakannya jadi, lihat ya itu pasti itu. Terus lu lupa bensin lu habis, jadi ikut rapi, anjing bensin gua habis. Lu mesti ke pom bensin, lu bongkar lagi, terus si bensin tak pasang lagi, goblok, masih goblok tuh anjing. Kayak gitu tuh awal-awal tuh, terus ngerjain spanduk, pas itu. Mas pilih mana bisa? Sama desain juga ya? Iya. Kalau dulu kan di kampus masih nyocol tuh, belum ada spanduk. Nggak print out kan? Kan masih mahal tuh ya. Iya. Masih Nah, mahal. bikin cuttingan sendiri, Iya. dicocol, terus Masih suka dapat tuh gua project-projectan dari kakak-kakak kelas. Pas udah. Jadi setiap kali pindah rumah tuh punya strategi bisnis yang berbeda. Ya, dan itu juga eranya juga pas gitu. Iya. Eranya pas ketika apa harga-harga banner-banner print out itu Bener murah. murah. Dan ternyata lu tahu kan kalau ternyata itu dari 5 tinta yang harusnya ada dikurangin, iya kan? Nah tuh itu alasannya kenapa bisa murah. Dulu gue inget banget tuh, gue bisa ngehargain 1 meter kali 1 meter ya persegi kalau ngeprint 75.000. Nah itu dari mana logikanya? Tintanya aja udah mahal. Ternyata sekarang harga 1 kali 1 udah
12,5 ceban. Tapi sekarang sistemnya masih sama kan? Iya, cuman nggak kalau sekarang kan lu bisa ke cetakan pakai Gojek. Iya. Lu email filenya. Kalau itunya mah iya. Maksud gua si mesin Oh iya. masih sama kan? Masih sama. Masih- Masih kayaknya ada mesin tuh mulai berkembang. Tetap. Pokoknya yang terakhir tuh yang cutting itu tuh. Hmm. Yang terakhir tuh. Itu dicat. Ya udah lama nggak main cetakan lah. Satu resikonya banyak main cetakan sebenarnya. Resiko dalam artian warna turun. Pasti loh. Apa namanya? Typo gitu-gitu kan sebel ya. Iya. Gue pernah waktu itu ada orang yang dia sejarawan, Sejarawan. gue salah ketik sastrawan. Terus Iya. gue nyetak Lu print ulang apa lu tiban? 500 undangan dengan mukanya dia. Sastrawan. Terus akhirnya gue ngeprint di stiker Tom and Jerry. Iya, iya, iya. Foto-foto itu 500. tempel lagi aja jelek tuh. Nah itu resiko lo ngambil Tapi cetakan. iya sih. Bukan cuma lu kaget, gue juga lihat Iya, yang waktu. pasti itu semua. tinggal ceritanya aja beda-beda. Lu disemprot kagak? Kalau udah cetakan turun tuh gue yang cetakan turun. Biasanya lu langganan di mana tuh? Masih sonen poncol. Nggak di itu loh, gue di itu men, apa namanya? Enggak dulu di Pasir Poncol gue. Yang ada bemo-bemo itu, Ben Hill Ben Hill. mahal. Mahal ya? Gue di situ gua dulu. Saya udah keliling. Ya kalau Poncol iya, cuman terlalu Ben jauh. Hill itu kan biasanya anak-anak yang kuliah-kuliah Trisakti. Selatan barat sih Ben Hill. Iya, masih dekat lah. Nah, Kalau gua- Senen Poncol itu kita kan tinggal di timur, Iya Jakarta sih, Timur. bener. Sekolah kuliah di Rawamangun. dan gue selalu deg-degan kalau mau ngeprint di Senen. Lu tau sendiri kan era itu. Kalau digital gue gampang nanyanya, sama kayak fotokopian sih. Mbak baru ganti toner nggak sih gitu? Kalau fotokopian tuh dulu kan bikin zin juga. Yes. Gua. Kalau bikin zin tuh nanya dulu, Mas baru ganti toner nggak? Oh enggak, 2 hari lagi. Udah 2 hari lagi ke sana. Karena kalau bikin Kenapa? zin terus ya biar pekat. Warnanya Kan banyak yang ngeblok kan. turunnya nggak terlalu jauh gitu kalau turun. Iya gitu. Terus ya udah akhirnya sekarang baik lagi ya, fokus ke Alhamdulillah. enak kok, maksudnya gini. Tapi kan capek men. Bisa mengulik. Karena kalau ada momen ya, kalau momen-momen tertentu nggak. Enggak, paling enggak kelebihannya saya Romat Handling nih, bukannya gue promosi ya. Nggak apa-apa. Paling enggak sebenarnya gue punya basic kuliah seni itu doang sih. Jadi kalau kan banyaknya dulu ya orang-orang anggap yang handler mah tukang aja, Yes. tukang pajang karya. Ternyata Nah, juga ada terus gua- ilmu di situ. kalau lo nganggap kita tukang pajang karya, nggak apa-apa lo nganggap gue tukang gitu, cuman maaf nih, gue juga sekolah gitu, gue sarjana, gue belajar kuliah pameran nih. Gue nempelin ini juga nggak sembarangan. Ada banyak hal yang gue pikirin. Nggak sembarangan. Iya. Dan gue punya Dan basic dan, dan, apa. dan itu edukasi biasanya kan dengan adanya lu art handling berarti lu membuka ruang untuk lu juga melayani kolektor. Ya iya. Iya kan? Sering gue kerjaan yang masih git ke tempat aku ya. Aku baru beli lukisan anu, pasangin, oh iya. Dan itu awalnya tuh mereka gila lu masang gini aja harganya segini gitu juga nggak sih? Mereka akhirnya mereka juga teredukasi gimana cara memajang yang baik dan benar juga nggak sih? Sebenarnya kalau orang yang paham banget ya, apalagi kolektor gitu, dengan harga yang gue kasih sebenarnya mereka masih make sense. Oh ya? Jadi kan itu gini, kita kalau Tadu apa? di dunia kolektor yang lu kenal, mereka itu juga punya seperti yang kalian tangani nggak? Art handler lain? Tergantung kalau Atau itu kebijakan si galeri tempat mereka beli itu karya? kalau Gua belum dia beli karya. nggak itu tergantung apa tempat dia beli aja sih. Misalkan dia beli sama galeri A gitu. Galeri A kebetulan punya tim Handling art. handlernya. Dan itu Pakai biasanya dia semua galeri punya itu atau enggak Enggak sih? juga. Soalnya terakhir tuh gua ya sesama seniman dan kolektor ya, gue senimannya, gue tuh nggak puas walaupun itu karya gue gitu, cuman sekedar mejeng tuh gue Masangnya tuh gue nggak puas gitu. Coba diginiin gue selalu ribet sendiri, padahal itu kan udah hak lo, misalkan lo beli karya gue terserah lo dong.
sebagai seniman tuh merasa anjir kalau nempelnya begitu lu sama aja kurang menghargai karya gua nih gitu Nggak ya. apa-apa lah saja sebenarnya kan. Iya. Ya maksudnya masih sebenarnya gue juga sempat berpikir nih harga gue kekurangan mau kemana nih. Dan itu sebagai seorang seniman kalau gue pikir-pikir butuh emang handler tuh butuh. Kan sebenarnya kalau lu bicara nomenklatur harga jasa art handler kan sebenarnya kagak ada, Iya. nggak tertulis. Lu bisa sebut seenak lu aja. Iya, Ini itu masalah. biaya masuknya biaya tak terduga dan Iya. bagian dari pengiriman. Betul, kesepakatan aja. Iya, sepakat bersama. Nah, kalau di Serum kan kita ngasih harganya 250 sampai 300 per 8 jam kerja. Jasanya. Nah, di luar makan ya. Nah, pertama kali diundang ke Singapura saat itu untuk display. Rate fee gua kalau dirupiahin ya itu 600.000 per jam. per 8 jam. Per 8. Berarti Itu 2 kali lipat gua di sini. itu apa namanya? Standar mereka atau lu yang menentukan 600? Enggak. Gue dikasih berapa dolar gue dikasih Pokoknya lu jalan aja tau lu dapat segini per jamnya gitu. Apa gimana enggak, tuh? sama dia udah dikasih tahu duluan di Oh. email. Oh gitu. Fee lu sekian 8 jam. Oh. Dan bener-bener 8 jam. Jadi udah 8 jam nih. Singapura emang gitu men. Singapura. Koordinatornya teriak Ini 8 jam. Indonesian boys. Cabut, gue cabut. Selesai nggak selesai? Cabut. Jadi kalau gue kalkulasi dulu mikirnya dia bisa bayar gue 600.000 kalau dirupiahin. Lebih sih 6,5 sorry. Oh ya? 6,5 terus tambah biaya pesawat Singapura gua dolar pulang tuh? pergi. Iya dari Singapura. Oh. Tambah biaya pesawat gue pulang pergi, ditambah penginapan. Nah waktu ada penginapan, ada ongkos pesawat, Oh. Santai aja. ada fee. Oh. Nah let's say kalau dikalkulasi sehari gue bisa 1,1 juta, 1,5 kali ya kalkulasi ya. Nah berarti kan sebenarnya gajinya mereka lebih gede dong. Yes. Ngapain dia manggil gue kalau gajinya? Gini men, ini tau gue ya orang Singapura ya. Mereka tuh nggak akan pernah mau pekerjaan yang nggak ada di list job desk-nya dia. Itu liciknya. Dimanapun orang Jadi, Singapura. Iya. Kita bisa, gue waktu pertama kali kenal, pelit banget, medit banget nih orang nih. Gue pertama kali kenal kerja bareng sama orang Singapura itu di BBS. Bina Bangsa School. Oh sekolah. Iya. Di situ karakter. Oh jadi kalau nggak ada di job desknya dia nggak mau kerja tuh. Walaupun kita temen kita ya. gitu. Kalau kita kan ada rasa bantuin gue dong. Nggak ngerasa kan? Iya. Kalau kita kan ngeliat temen Yes. keringetan kan, Nggak, nah, lu nggak. bisa dibantu. Itu bukan job gue, udah. Sebegitunya. Cuman ada hal positif di balik itu sebenarnya gitu. Lu tuh bertanggung jawab penuh apa yang Iya, lu iya, kasih iya. gitu. Itu setahu gua ya. Karena kita terlalu banyak yang kerjaan juga. Yes. Jadi kita sendiri yang rusak gitu. Ini Gitu para sih yang bocah gue nih. lihat sih. Iya banyak yang kerjaan. Awalnya maksudnya baik gitu. Cuman ternyata Ya gitu, akhirnya jadi berpikir oh berarti harga gue sebenarnya nggak begitu mahal amat ya. Tapi masih ada yang nawar juga deh. oh ya? Mau banget sih mas segitu harganya. Biasanya Ya gue giniin, bu saya nggak bisa nurunin harga ya, maksudnya kalau cuma 1-2 karya gue bisa paketan deh. Tapi kalau udah satu pameran gitu gue nggak bisa ngurangin harga, yang ada gue kurangin quantity jasa orangnya. Kalau emang sanggupnya cuma 2 orang ya 2 orang silahkan, tapi jangan marah kalau nggak kejar waktunya gitu. Dan gue juga nanya butuh gue nggak di pameran itu, karena gue kan mengkoordinasi kalau butuh gue di situ. Ada berapa pameran yang emang nge-hire gue juga jadi koordinator di situ. si galerinya Entah galerinya, entah si perorangan acara atau IO. kan kalau pameran kan nggak harus selalu berhubungan sama galeri kan. Gue bisa kerja sama penyelenggara acara gitu, entah itu museum, entah itu pribadi, entah itu IO, apapun lah. Bisa juga kerja sama galerinya, Dan baik itu galeri. masih banyak sampai sekarang Apanya? yang nawar. Ini anak baru masih masang sampai sekarang. Oh ya? Di mana sekarang lagi masang di mana? Terakhir di Wisma Bakri, terus ada di apa? Tapi sekelas Bakri nggak nawar dong kali itu. Jadi kan ada beberapa kantor yang emang pingin ada karya seni Yes, di kantornya. Kayak misalnya gini, kalau lu ke kantornya bosnya Jarum Super ya, lo akan lihat karya-karyanya Agus Wage. Iya. Kalau lu ke dulu kantor gue, bos gue,
pas gue kantor, pas gue Lu sempat jadi desainer kalau nggak salah. ya dulu kan gue sempat berpikir gini, gue mau kerja kantoran lah, biar hidup gue mapan gitu. Lu punya kepastian per bulan. Persis. Makanya, tapi gue bilang gini sama bos gue nyoba setahun dulu ya, karena gue pengen buktiin sama diri gue sendiri, antara lu kerja kantoran atau nggak kerja kantoran, bedanya apa sih? Kerja kantoran oke lah, saving lu banyak lah dan lu aman. Secara kan? finansial Lu aman karena lu tahu kapan lu safety akan net gajian. lu, iya, Yes, safety net lu aman. Cuman ketika gue ngantor, gue kehilangan banyak banget Yes, momen. ya karena gue masih nongkrong kali ya. Jadi kalau ngeliat di Ya, iklan sosial gitu, media gitu. yang anjing anak nongkrong lagi gue harus kerja gitu. Karena ya setahun terus akhirnya gue cabut. Nah bos gue itu koleksinya Hanafi. Oh, kolektran lah. Jadi kalau dari satu lantai lo naik tangga, lantai yang lain tuh kan apa di tangannya perusahaan apa sih? 1, 2, 3 yang punya bioskop. Oh, jejaring 21 Jakarta. Kan yang waktu itu bos gue 2. Bos gue yang ngurusin film, sama yang ngurusin gedung. Oh, anjir. Yang ngurusin film orang India, yang ngurusin gedung orang Chinese. Iya. Bayang gak gua kerjanya? Iya. Bos gue yang orang India nih, dia bisa duluin Transformers tayang di Indonesia, Iya. besoknya baru di Amerika. Tuh orang India tuh jago banget kalau ngomongin film. Kalau yang Cina, Ya lihat aja tuh berapa gedung. Tapi sekarang bos gue yang ngurusin gedung nih, yang orang Chinese, tiap hari. itu di mana? tiap Di hari mana? Kantornya? Di daerah mana? Sih. Oh, Waisaci. Dekat Sabang. Jadi tiap kali ngantor tuh kalau dia kunjungannya, asistennya suruh bawa uang cash tiap hari. Jadi dia suka ngasih yang ini cepet. Anjir. Terus Ini kalau buat ada jajan. orang bawa poster gitu ya, cuk, dan nanya, itu siapa? Yang bawain paket poster pak. Oh ya? Tapi sekarang udah gak usah begitu. Pandemi membuat segalanya berubah. Ya jadi Setahun tuh. itu bocor halus aja. Bocor halus. Iya. Ya terus tapi gue juga ngalamin transisi antara video pita sama digital ya. Janji Joni tuh. Nah kalau lo tahu jadi Joni, lo Iya. akan tahu lah kerjanya Iya. si Joni itu apa. Iya, Jadi iya. itu momen dimana Itu tahun berapa sih lo? 2009. Oh, berarti 2010. baru-baru ya? 2010. Oh, berarti di bawah tahun 2010 masih pita tuh. 2010-an. Masih pita. Ya Jadi pantas janji Joni itu pita ya. sore itu gue datang ke kantor, Eh, terus orang-orang itu pada datang ngumpul semua kan, di briefing dan dibilangin bahwa mulai besok Kreatifan akan pakai digital. Wah. Itu distributornya kalau nggak salah Singapura deh. Distributor Iya, film-film. iya. Bener ya? Dan akhirnya orang-orang yang tua kan di tempat gue tuh yang nyambung-nyambungin kita itu udah tua banget, udah tua. Terus langsung Kalau ke stasiun tuh jalan bongkok, pelan, pak, gue tegur. Akhirnya diberhentikan, tapi baik-baiknya kantor gue. Kan sebenarnya kan orang itu nggak terikat kan, Yes. orang-orang itu nggak terikat. Freelancer ya. Dia bener-bener orang yang emang punya motor, suka ngebut, Iya. suka tahu jalan tikus. Iya. Pokoknya gimana caranya itu kopi film harus ada di bioskop ini Sebelum jam tayang. sebelum jam tayang. Iya. Lu mau ngebut kayak jungkir balik Terserah bodo lu. amat. Itu doang. Lu mau korengan mau apa terserah. Iya, makanya kalau ketemu orang itu yang mukanya sangar-sangar gitu. Maka diberhentiin dan dikasih pesangon. Kasih pesawat. Kasih pesangon. Gua sampai yang gokil nih kantor. Tapi lu masih kerja di sini tuh. Gua masih di situ. Waktu film MPAA nggak bisa masuk kan gua masih di situ. Gua gabut gua. Lu di situ kerjanya sebagai Kalau lu pernah lihat film-film iklan di koran, di Tempo, di Kompas, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, itu gue yang lewat. oh lu lewat. Bete kan? Bete kan? Bete, template gue. Iya sih sama kayak gue. Susunan film, dangdung. Dan lu udah punya template dari pekerja sebelumnya lagi. Ya udah Tinggal- ada. ya, oke. Dan Ya operator. kalau gua salah jam, Eh, gawat. oh ya, diamuk lu. Ya iyalah gawat lah. Iya, karena duit itu. Karena Berarti- penonton datangnya misalnya gini, gue mau nonton Transformer jam 11, pas ganti iklannya jam 11 mulainya, gue sana deh. Tapi gue salah jam, kan? Pernah lu? Kenapa? Sekali. Itu diapain lu? Bagus gak dipecat lu. Tegur aja. Ditegar. Duit gua untung sedikit nih ruginya. Tapi gue kan waktu itu saat itu
salahnya cuman di koran yang salahnya gratis. Jadi dulu kalau kayak Sinar Harapan, Suara Pembaruan tuh kayaknya barter apa gitulah, kantor udah dapat gratis lah. Iya. Yang bayar per ukuran milimeter tuh Kompas. Kalau lu yang dulu gede di era tahun 2006, 2007, 2005, kalau lu baca koran di hari Minggu, Sabtu Minggu biasanya ada satu full page Nah, itu isinya Kompas iklan-iklan kecil tuh. Nah, itu kerjanya dia. Nah, terus Setahun. dari ya udah lu stop gitu. Itu stop. Gini. Ada project dulu lu stop atau lu Enggak, sempat maksudnya gini. nganggur? Itu menjawab, akhirnya gue menjawab bahwa dah gue gak mau kerja kantor, gue akan fokus di serum aja gitu. Maksud gue nyokap gue bahkan nyokap gue bilang gini, Sedih dong nyokap lu. Enggak, nyokap bilang gini, lu tuh sekarang udah kantoran ya, tapi gue perhatiin merenung mulu gitu. Aku bilang kayak gitu karena emang kayak ada yang direnggut gitu dari gue. Iya, ada yang hilang. Ngintut itu banyak. Bodo amat lah, duit fuck lah, ya udah. Ya kan kerja itu kan Iya. mengganti waktu lu, kehidupan lu dengan uang. Nah, Lu kalau prinsip lo gitu mah ya udah lu kerja Iya. jadi PNS aja. Ya emang basically kan kayak gitu. Keahlian yang lu punya dengan waktu yang lu punya ditukar dengan yang namanya uang. Iya. Ya kan? Gitu. Tapi ya udah, akhirnya gue itu lebih apa ya? Itu lebih meyakinkan gue bahwa udah ini aja yang gue jalanin nih. Karena gue dari 2006 ngebangun ini, karena waktu itu Serum juga goyang ya. Serum tuh gak apa-apa. Tapi gue seinget gue masih nongkrong, gue masih sering sana, lu masih sering. Gue masih di sana. Lu Dakir. Gue kan prinsipnya sama kayak Dakir ya. Maksudnya, Dakir tuh Si JJ juga kalau nggak salah. JJ tuh dari dulu kagak pernah ngantor. Dakir tuh masih udah ngantor. Oh, pernah. JJ nggak pernah ngantor. Berarti dia dapet job kali ya? Iya. Oh, sama Mas Gun ya? Gue kan ngajar. Kalau kayak Dakir kan dia kantor kan. Tapi ya masih di Serum juga, masih di Iya, maksud gua gitu. Lu emak tuh juga masih, emak juga kan kantor. Nah, gue juga waktu pas kantor masih di Serum. Jadi gue cuma dengar cerita doang. Wah, kita nih anak nongkrong di ada transisi nggak tuh dari kerja sampai lu gabut dulu terus akhirnya dapet? Kayak Arman kan pernah. Ada. Pasti ada. Itu berapa tahun? Enggak lama. Udah lama. Karena berkomunal itu sih. Ya karena gue udah ada komunitas. Kalau gue hidup sendiri mah pasti gue akan merenung. Kayak gua setahun setengah gua. Iya, pasti lu akan. Makanya bikin project banyak. Enggak gue kayak nggak ada waktu gitu buat ngerenung. Ketika gue dibilang gue cabut, gue bilang anak-anak, boy, Gue udah hanya gue cabut dari kantor. nggak ada waktu Langsung. berkontemplasi. Karena gue udah di lingkungan yang tepat gitu. Ya. Ada di lingkungan yang anak-anak emang struggle semua buat ngidupin si Serum ini. Nah ya udah. Akhirnya gue makin itu mematapkan jalan gue aja sih sebenarnya. Sampai akhirnya gue milih Serum jadi punya divisi art handling tuh ya udah gara-gara ini juga. Dan mencetus pertama kali ide, yuk kita bikin art handling itu lo salah satunya. Ya itu ya MG, Arman, gua ya Tok. Pertama kali yang lo handle Galeri Nasional bukan ya? Pertama kali gua handle tuh Jakarta Biennale tahun 2009. Itu di mana? Ganas. Ya Ganas kan bener kan? Yang kalau yang polkadot itu yang berapa tuh? Nggak dia pakai video dulu deh. Soalnya sini, sebenarnya dulu yang paling sering kita bantuin. Tahu dulu, setahu gua tuh kemarinnya Ruru sebenarnya. ya kan itu dulu kan awalnya. Oke video tahun 2007. Itu Jakarta ya jatuhnya. Itu oke video Militia seingat gua. Gua dateng kok. Itu Militia pertama kali bantuin. Tapi waktu itu ya cuman ya udah bantuin aja. Oh, bukan tim sendiri. Bukan, nggak kepikiran jadi sebuah tim besar untuk ngurusin pameran, enggak. Terus Jakarta Biennale itu cuman ngurusin gedung B saat itu. Karena di gedung A sama gedung C ada tim lain. Ada. Nah, mulai full tim itu Jakarta Biennale 2011. Oh. Dan lokasinya bukan di galeri, di basement tim. Yang notabene bukan tempat untuk pameran sebenarnya. Jadi semuanya konkrit beton. Dan saat itu gue masih ini agak malu sih ceritanya. Saat itu gue cuma punya bor 2 biji. Bor tangan 1, bor risik 1. Terus mana yang Pak minjem bor dong? Aduh, bornya mana? Pak minjem bor lagi. Itu terus gue pengen yang dicengin. Gimana sih tim lu? Itu pasti kerja sama belum solid nah, tim. itu udah jadi serum art handling. Oh. Serum art handling.
Makanya 2011. gue dikritik. Lu mau bikin tim attending tapi alat tuh kurang. Ya juga sih, benar juga ya. Ya gue kagak bisa begitu lah. Ya akhirnya mulai berpikir ke situ, nyicil. Nah, akhirnya ada kerjaan, ada bor lagi. Karena bor tuh vital buat kameran. Kameran dong mah, kayak meteran mah gampang lah ya. Iya. Ya soalnya kan Sekarang nggak ada. yang kalian handling itu kan nggak sebatas galeri konvensional. Ya kayak JB kan gila lu. Bukan Tiba-tiba bukan di White Cube gitu. JB. Bukan. Nah, terus bisa masuk ke apa namanya? Bazar. Besar art. Ya kan art handling juga. Itu koneksi art handling dari Art handling tuh koneksinya sebenarnya koneksi pertama Roro. ya kalau bazar art tuh sebenarnya Itu udah kesini kan? Iya. Udah kalian udah punya tim besar kan? Udah itu maksud karena kita sering bikin pameran. Terus juga sebenarnya kalau lu tanya saingannya Serum siapa di art handler ya bisa hitung pakai tangan sebenarnya. Maksud gua bukan jadi profesi yang orang banyak bikin gitu. nggak semua orang tahu. Kalau SEO penyewaan panel udah banyak. Banyak. Ini menghandle sebuah Waktu kita diwawancarain di TVRI aja itu kan cuma 2, serum attending sama display. Display itu ada itu 3. Display itu satu grup juga yang ngurusin display. Oh. Namanya display THIS PLAY display. Namanya Sigit juga. Gue kenal sama Sigit display waktu itu gara-gara gue bantuin Irwan Ahmed pameran, gue display, Sigit jadi dokumentasi. Katanya dia punya usaha itu juga. Oh gitu. Jadi emang kagak banyak sebenarnya kalau ngomongin usaha art handling gitu ya di Jakarta gitu nggak kagak banyak. Kalau di kota-kota lain kayak di Bandung itu cuma kelompok-kelompok kecil. Nah, kalau kalian tuh pernah kemana-mana tuh? Itu kalau untuk handling itu kan nggak mungkin lu bawa semua tools lu. Lah kalau udah pergi keluar mah itu gimana tuh? punya mereka. Punya mereka. Berarti lu kan kerja sama sejenis art handler di kota-kota tersebut. Iya, sebenarnya kalau diundang keluar itu sebenarnya mereka ada tim art handling bawahnya logistik. Oh. Nah, cuma mereka kenapa ngundang kita karena kurang orang. Bukan dan biasanya yang diundang tuh adalah acara-acara art fair. Karena kalau art fair tuh scale-nya gede, senimannya banyak, dan namanya dagang, lo kebayang karena gue dagang bayar spot, bayar tempat itu ya lo gue pengennya semua penuh sama karya gue gitu kan. Berarti lu di bawah IO kalau di luar? Enggak, gue under logistik sebenarnya. Under logistik yang emang dia punya tim art handling juga. Keren sih. Sebuah apa namanya jenis usaha yang tidak. Jenis usaha yang sebenarnya nggak kemana-mana. Orang basic lu juga seni rupa, lu belajar kuliah pamer, maupun cuma pakai ya modal lu cuma board dulu kan cuma yeah. atas meter blok biru, kita pakai rotring untuk bikin nih Pak, nih garis panel, nih garis paling jauh lu handling kemana sedunia ini? Sebagai art handling ya? Ya sebagai art handling. Sebagai art handler mah sebagai art handler Shanghai, China. Itu acara apa? Binel China. Art Basel maksudnya. Itu mereka dapat info tentang art handling yang ada di Indonesia dari mana? By email aja. Mereka tahu kalian dari mana? Tiba-tiba ujuk-ujuk gitu. Pernah lu telusurin nggak? Itu dari mana kok tiba-tiba? Enggak sih. Ya kan gue nggak ketemu bos. Dan ada apa? Aneh kan gue ketemu bosnya, gue nggak mungkin bos tuh gue dari mana bos? Nah kan gitu ya, kan. gitu. Nah lah, ini Cina nggak bisa bahasa Indonesia tiba-tiba kenal Serum lo art handling itu kan ajaib. Ya, kayak mungkin dari link-linkan yang atau mereka ngelihat hasil mereka ada salah satu itu tuh ajaib juga kalau misalkan tiba-tiba ada di email aja gitu. Oh iya? Dan dulu yang bertanggung jawab membalas itu. Ya kadang Ato, kadang Arman, kadang gua, siapapun sih. Ya itulah yang paling Ajaib juga ya. Atau mungkin gara-gara komunitasnya di art juga. Nah itu dia tadi yang gue bilang. Enaknya kita sebagai art handler, kita tuh sebenarnya basicnya semua seniman. Kalau lu tanya tim gue nih,
tim attender gue itu ada yang pelukis, ada yang penggrafis, semua adalah semua iya, kesenian lah. ada yang main video, ada yang patung, yang basic itu. Jadi cara lu treatment karya tuh udah paham gitu, anak-anak tuh udah paham. Dia punya basic itu gitu. Itu aja juga tuh tiba-tiba ke Cina dan lu nggak tahu lagi jauhnya dari mana. Email. Tiba-tiba di email aja. Kan aja itu tiba-tiba mereka punya kartu nama Serum dari mana? Apa mungkin mereka pernah mengikuti acara di sini dan tertarik? Kalau Mereka kan daripada logikanya ya, lu ada di negeri belum jauh di sana, daripada lu ngambil orang dari seberang. atau gini, dulu pertama kali ke Singapura tuh ada satu orang Indonesia cewek, dia kerja di salah satu galeri di Singapura. Terus dia pindah ke logistik. Nah, dikenal sama kita. Dari dia tuh awalnya. Nah, mungkin yang di kota lain, di negara lain sama kali. Ada orang Indonesia. Itu masih Ajaib ya. sempit lah, maksud gue. Gak begitu asal-asal. Nah, yang sekarang lagi ngerjain apa? Art handling. Ini sebenarnya karena pandemi, nggak ada pameran. Iya, selama ngomongin pandemi itu apa kabar tuh? 2010. Ini lagi tadi gue bilang kan lagi ngerjain beberapa kantor yang kolektor ya, koleksi kantor. sebenarnya iya kan ada beberapa kantor yang juga pingin ada artistik apa namanya poinnya di situ kan. Dia entah dia bikin instalasi lah, kita pasang. Dan beberapa gedung tuh belum yang dari nol, maksudnya Oh iya? kita bareng kontraktor, kita bareng orang teknik sipilnya buat kita di sini gitu, kayak masangin rel lampu gitu. Dan ya alhamdulillah masih bisa hidup. Maksud gua pandemi gitu ya, awalnya gue pikir juga bakal wah ini chaosnya lah, tapi alhamdulillah enggak juga, lumayan masih ada pemasukan. Kalau kayak orang panggung gitu ya yang sewa rigging atau sewa lampu kan kelar. Kelar. Temen-temen gue yang Sedih, iya, kelar. Makanya alhamdulillah karena gue juga nyebut kan kita kan nyewain jasa doang kan. Ya alhamdulillah masih kerja sampai sekarang. Ya walaupun nggak sebanyak yang Ada penurunan, cuman nggak mati. sama ini kita bikin platform virtual itu. Ya mau nggak mau karena ya sebagai di Go School juga saat itu gue belum berani ngundang audiens ke sini. Ya cara paling baik ya bikin. Tapi sekarang sudah banyak itu Sekarang udah setahun lebih. Udah 1 tahun 6 lebih bulan. mah ya udahlah, orang juga udah pada udahlah gitu. Maksud gue jangan Lebaran ketemu lebaran setahun ya? iya setahun. Kan Maret. Lebaran tahun lalu kan kita sibuk bikin APD kan. Jadi dulu tuh pas Lebaran tahun lalu puasa itu ya bingung karena nggak ada kerjaan. Maksudnya nggak ada kerjaan datang dan nggak ada yang dikerjain juga karena pandemi. Akhirnya kepikiran itu bikin APD, bikin face shield di aula tuh tiap hari aja menembur duduk, nungguin print 3D, bikin face shield. Tapi ada yang dikerjain paling enggak. Sehingga-enggaknya lu bergerak. Iya, ini kan anak ini kan kalau lu bikin diem di rumah bisa ngarang. Ya bisa. Ya. Kalau dia bertanam atau kalau dia bikin sesuatu gitu, cuma dokem, kalau cuma kosan petakan sendirian gitu, keluarganya di kampung bubar lu. Bubar bisa gendong diri kan. Makanya, karena anak juga yang, lu kalau bantuin Go School bikin APD, kita nggak bisa gaji lu, tapi ada makanan, minuman. Yang penting lu bertemu orang. Ya itu aman lah pokoknya. Ini kayak Opang kan teknisi mesin. Yoi. Tiap hari dulu di Operator video dia. depan tahun lalu pas pandemi itu di depan mesin 3D aja tuh. Kalau gua kan tugas gua bikin face shield yang manual nih. Yes. Nah saat itu kuantitinya nggak kejar kalau pakai mesin. Kan mesin udah Dengan ketahuan sejumlah teman-teman yang sebanyak ini kuantiti bukan nggak jumlah orang ya. Mesin air. Oh mesinnya. Mesin air biar mateng. Mesin cuma 4. Sehari paling jadi berapa sih tuh? Sehari tuh Nggak banyak. 40 kurang. 40 kurang sehari. Cukup lamban ya kerja lu ya.
Nah sekarang udah Udah mulai hampir keroncong. setahun, ternyata malah padat bulan Iya, puasa. bagus lah. Bagus lah. Berarti rezekinya emang gak kemana, Bil. Ini, mau dia nih, Dia kan itu spesialis Jualan kopi. pendidikan katanya. dia guru bangsa. Guru bangsa. Iya, gua udah Jadi ngomong. ya gitu lah ya. Iya, kira-kira gitu lah. Seru. Ini kalau gua nggak beginiin, nih anak nggak akan bisa diginiin. Dan gue mau naktir makan mie ayam. Tadi lu gua tawarin kagak mau lu. Yang gue. Ya udah gitu aja. Kira-kira nih anjir 2 jam ya kayaknya. Jam 8. Itu emang bisa 2 jam. Paling nggak kerekam. bisa. Kayaknya segitu aja. Kita Sampai udah nyambung 100 lagi. tuh. Kita nyambung lagi di acara Adek Bertanya kapan-kapan. Makasih Bapak Sigit. Dah. Dah.